Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Saiful Reja Handiat dengan NIM 24932020004, program studi S1 Pariwisata, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dalam video edukasi ini, saya akan membahas mengenai pariwisata berkelanjutan yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang bertanggung jawab, adil, dan ramah lingkungan. Di sini ada pengantar, pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dunia, namun pariwisata juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial. Diperlukan pendekatan sustainable tourism untuk menjaga keseimbangan. Jadi pariwisata tidak hanya berperan dalam peningkatan ekonomi nasional, tapi juga membawa tantangan serius terhadap lingkungan dan budaya lokal. Oleh karena itu, konsep pariwisata berkelanjutan hadir sebagai solusi agar kegiatan wisata dapat memberikan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian alam dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Selanjutnya, konsep pariwisata berkelanjutan 1 itu menurut UNWTO, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi sosial dan lingkungan serta memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat lokal. Maksud di sini, divisi ini menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan itu bukan hanya tentang menjaga alam, tapi juga tentang menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial. Artinya, kegiatan wisata harus memberikan manfaat yang jangka panjang bagi masyarakat setempat, sekaligus juga menjaga kualitas lingkungan destinasi wisatanya. Selanjutnya ada konsep pariwisata berkelanjutan 2. Di sini terdapat 3 pilar utama keberlanjutan pariwisata. Yang pertama, ekonomi, memberikan keuntungan jangka panjang dari segi sosial budaya, menghormati nilai dan identitas lokal. Selanjutnya, dari segi lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem dan daya alam. Ketiga pilar ini juga ada terkaitan saling mendukung. Tanpa lingkungan yang sehat, pariwisata juga nggak akan berkelanjutan. Tanpa masyarakat lokal yang sejahtera dan budaya yang dilestarikan, destinasi juga akan hilang keasliannya dan daya tariknya. Selanjutnya ada kebocoran ekonomi. Kebocoran ekonomi atau economy leakage adalah kondisi di mana pendapatan dari sektor pariwisata tidak tinggal di daerah wisata, melainkan mengalir ke luar negeri atau perusahaan besar di kota lain. Contohnya, ketika wisatawan menginap di hotel internasional, menggunakan jasa tur asing nih, atau membeli produk impor. Akibatnya masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat maksimal dari aktivitas pariwisatanya. Fenomena ini juga sering terjadi di negara berkembang yang masih bergantung pada investasi asing dalam industri pariwisata. Solusinya, cara mengurangi kebocoran ekonomi pertama meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam bisnis wisata, lalu mengutamakan produk dan kuliner lokal. Selanjutnya ada mendorong kebijakan pemerintahan yang pro UMKM pariwisata. Dengan memperkuat ekonomi lokal, efek multiplier dari pariwisata akan lebih besar gitu kan. Pemerintah daerah juga berperan penting dalam menciptakan regulasi agar investor asing tetap memberdayakan masyarakat sekitar melalui kemitraan dan pelatihan. Selanjutnya ada green economy. Ekonomi hijau atau green economy menekankan pada pembangunan yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan rendah emisi karbon. Dalam konteks pariwisata green economy juga berarti mengelola destinasi yang dengan prinsip ramah lingkungan seperti penghematan energi, pengelolaan limbah, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan. Tujuannya untuk menjaga daya dukungan lingkungan agar destinasi ini tetap lestari. Contoh green economy apa aja sih? Contohnya ada pembangunan hotel ramah lingkungan atau eco-lodge, terus penggunaan energi surya di fasilitas wisata, pengurangan plastik sekali pakai di destinasi wisata. Yang dimaksudnya adalah konsep eco-lodge itu menjadi bentuk nyata penerapan green tourism gitu kan, di mana desain bangunan sumber energi ini hingga makanan disajikan memperhatikan aspek keberlanjutan. Hal ini membantu menurunkan jejak karbon dari aktivitas wisata. Selanjutnya ada blue economy. Ekonomi blue atau blue economy berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir tanpa merusak ekosistem. Indonesia ini kan sebagai negara maritim ya.
yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan blue tourism seperti wisata bahari, snorkeling, dan diving. Namun, pengelolaannya juga harus memperhatikan keseimbangan ekosistem laut agar kegiatan wisata tidak menimbulkan kerusakan pada terumbu karang dan biota laut. Contoh penerapan blue economy ada wisata bahari berbasis konservasi, larangan penggunaan kapal dengan jangkar di area terumbu karang, edukasi wisatawan tentang ekosistem laut. Kegiatan wisata di laut juga perlu diatur secara bijak, misalnya wisata diving yang mewajibkan pemandu bersertifikat dan edukasi kepada wisatawan agar tidak menyentuh biota laut. Langkah kecil seperti ini berkontribusi besar terhadap keberlanjutan ekonomi dan ekologi laut. Selanjutnya ada community based tourism. Community based tourism ini adalah bentuk pariwisata yang dikelola dan dikembangkan langsung oleh masyarakat setempat dengan prinsip partisipasi aktif dan pemerataan manfaat. CBT di sini menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pariwisata. Mereka tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang mengatur dan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, serta kultural dari kegiatan wisata di daerahnya. Manfaat CBT apa sih? Manfaatnya meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat, melestarikan budaya dan tradisi lokal, menciptakan hubungan harmonis antara wisatawan dan warga. CBT juga terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menghilangkan identitas budaya. Contohnya di desa wisata Ngelanggeran, Jogja, masyarakat berhasil mengelola wisata alam berbasis komunitas yang kini diakui dunia. Kesimpulannya, pariwisata berkelanjutan adalah keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Diperlukan komitmen bersama pemerintah, masyarakat, dan pelaku wisata. Di sini ada sedikit kata kunci, sustainable tourism is a choice, is a necessity. Kesimpulannya, pariwisata berkelanjutan adalah arah masa depan industri pariwisata. Hanya dengan kolaborasi dan tanggung jawab bersama, sektor ini bisa berkembang tanpa mengorbankan bumi dan generasi berikutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.